Kami dari kelompok 2 Manajemen Proyek dan Perubahan dengan beranggotakan 5 orang anggota. Saya Muhammad Arifin selaku manajer proyek. Saya Anastasi sebagai administrasi. Saya Reja Trianipa sebagai programming. Saya Ferdi Ferdiansyah sebagai analisis data. Saya Dika Dwi Hanifah sebagai PDD. Nah, di sini kami ingin membuat sebuah proyek yang berjudul Proyek Aplikasi Berbasis Web untuk menampilkan informasi dan produk perusahaan Kreatifika. Untuk itu, saksikan presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arifin dengan NIM 230300102 dari kelas Teknik Informatika I 23. Saya selaku manajer proyek dari tim kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu dengan judul Proyek Aplikasi Berbasis Web untuk menampilkan informasi dan produk perusahaan Kreatifika. Nah, ini untuk anggota kelompok saya nama-namanya. Nah, di sini untuk surat tugasnya. Nah, selanjutnya di sini ada daftar isi, yang dimana daftar isi itu berupa dokumen kontrol, info global, permasalahan, deskripsi produk service, faktor penentu keberhasilan, keuntungan yang diharapkan, kemudian ada teknologi yang digunakan, ada deskripsi proyeknya, yaitu yang pertama ada tujuan proyeknya, yang kedua hasil yang diinginkan, yang ketiga jadwalnya, yang keempat estimasi perkiraan biaya atau RAB, dan yang kelima ada estimasi sumber daya yang diperlukan. Kemudian ada perencanaan aktivitas secara global, terus ada batasan serta asumsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahannya. Nah, yang pertama itu permasalahannya saat ini strategi pemasaran Kreatifika itu masih bertumpu pada metode konvensional, yakni word of mouth atau dari mulut ke mulut, yang dimana Kreatifika itu baru dibangun ataupun baru berkembang kembali. Dari mana sejarah waktu dijelaskan oleh direktur pada tahun 2021 atau 2022 tersebut itu memang sudah dibangun atau sudah didirikan, tetapi baru berkembang kembali pada hari ini ataupun pada tahun ini, yaitu di bulan Januari sampai sekarang. Nah, kemudian pemanfaatan platform media sosial ini sebagai alat pemasaran dirasa belum optimal, sehingga dampaknya terhadap jangkauan pasar dan perolehan pelanggan belum terasa secara signifikan. Nah, jadi pemasaran yang sekarang dilakukan untuk Kreatifika itu masih menggunakan media sosial, yang dimana media sosial tersebut digunakan untuk mempromosikan produk ataupun perusahaan mereka melalui platform Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, di sini kebetulan kami ingin menyatukan permasalahan itu dan ingin menemukan solusi dengan membentuk dan menghasilkan web pemesanan berbentuk aplikasi website seperti itu. Nah, oleh karena itu, Kreatifika berinisiatif untuk melakukan ekspansi strategis penjualan dengan mengoptimalkan media sosial. Di era globalisasi ini, langkah dipandang sangat strategis, mengingat dunia digital menawarkan peluang yang sangat besar untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan volume penjual secara eksponensial. Nah, jadi kami di sini dari kelompok 2 ingin membantu untuk mempromosikan atau mempasarkan produk dan pemesanan berbasis website seperti itu. Kemudian ada deskripsi produk atau service. Nah, untuk saat ini di Kreatifika mungkin ada beberapa produk yang dimana di sana itu ada 2 jasa. Yang pertama ada jasa desain grafis, dan yang kedua ada jasa percetakan seperti ID card, cetak banner, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu di perusahaan ini menyediakan juga alat tulis ATK atau laminating, print, dan kebutuhan pencetakan lainnya. Nah, sehingga produk-produk ini baru belum semua full 100% kebutuhan jasa print dan desain. Dan makanya di sini ada beberapa yang sudah launching ataupun yang sudah ada di Kreatifika tersebut. Selanjutnya
ada faktor penentu keberhasilan, yaitu faktor pendukung utama yang menjadi fondasi keberhasilan berdirinya Store Kreatifika hingga saat ini adalah dukungan moral dari orang tua. Nah, selain itu, faktor material yang esensial adanya akumulasi modal usaha. Kemudian modal tersebut dikumpulkan secara bertahap dari pendapatan yang diperoleh selama beberapa bulan yang pada akhirnya mencukupi untuk mendirikan store fisik atau perusahaan Kreatifika. Nah, jadi sejarahnya itu waktu pendiri ataupun direktur yang ingin mendirikan atau membangun Store Kreatifika ini itu atas dukungan dari orang tua dan tidak sepeser pun uang yang diperoleh orang tua, tapi direktur sendiri yang mengumpulkan dan mengusahakan ingin mendirikan perusahaan Kreatifika ini, sehingga dibangunlah perusahaan Kreatifika ini sampai hari ini dan seterusnya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Adapun untuk poin yang lainnya itu bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raja Trihanipah dengan nomor NIM 2303010213. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Arifin, yaitu dengan poin D, keuntungan yang diharapkan. Keuntungan yang diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek finansial atau penjualan, tetapi juga pada dampak sosial. Secara spesifik, kehadiran Store Kreatifika bertujuan untuk memberikan dampak positif dan kemudahan bagi masyarakat, khususnya di wilayah Gunung Tanjung, Manonjaya. Tujuan utamanya adalah agar konsumen lokal dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus berpergian ke pusat kota. Adapun poin F, yaitu teknologi yang digunakan. Saat ini, infrastruktur teknologi yang digunakan oleh perusahaan Kreatifika untuk operasional sehari-hari masih terfokus pada perangkat esensial. Perusahaan mengandalkan smartphone atau HP sebagai perangkat utama untuk komunikasi dan operasional. Sementara laptop difokuskan untuk kebutuhan spesifik pembuatan desain grafis. Dari sisi produksi, perusahaan telah memiliki aset internal berupa printer dan mesin laminating untuk memproduksi barang cetak skala kecil. Namun, untuk kebutuhan produksi skala besar seperti percetakan banner, perusahaan masih mengandalkan jasa dari pihak eksternal, yaitu mengambil dari store lain. Adapun poin berikutnya yaitu poin F, deskripsi proyek. Rincian proposal proyek pengembangan aplikasi berbasis web untuk perusahaan Kreatifika yang dirancang untuk mengelola dan menampilkan informasi serta portofolio produk perusahaan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ferdiansyah dengan NIM 23030100251. Di sini saya akan melanjutkan hasil laporan proyek dari teman saya yang sebelumnya. Tujuan utama dari proyek ini adalah mengembangkan platform terpusat membangun sebuah aplikasi berbasis web internal yang berfungsi sebagai satu-satunya sumber kebenaran atau single source of truth untuk semua informasi dan data produk perusahaan Kreatifika. Menstandarisasi alur kerja, menciptakan proses yang standar dan efisien bagi tim internal seperti tim sales, marketing, dan desainer untuk mengakses, mengelola, dan menampilkan mengkonfigurasi paket produk atau informasi layanan. Meningkatkan efisiensi, mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas manual seperti mencari aset desain, menyusun proposal, atau memperbarui portofolio di berbagai platform. Hasil yang diinginkan setelah proyek ini selesai, hasil yang diharapkan deliverables adalah aplikasi web fungsional, sebuah sistem aplikasi web yang sama, yang aman,
user friendly dan responsif yang hanya dapat diakses oleh tim internal Kreativitika. Sistem manajemen konten internal, fitur bagi admin untuk mengelola informasi inti perusahaan, profil layanan, studi kasus, dan lain-lain. Database produk atau portofolio terstruktur, sebuah database terpusat yang menyimpan semua detail produk atau proyek, termasuk deskripsi, spesifikasi teknik, dan aset visual atau gambar video. Fitur perancangan, sebuah tool atau modul di dalam aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk memilih, menyusun, dan menghasilkan, menggenerate visualisasi data atau dokumen, misalnya lembar penawaran, deck presentasi, atau halaman portofolio berdasarkan data yang ada di database. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Anastasia Rizkavanya dengan NIM 230301191. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibahas oleh teman saya. F.3 Jadwal proyek dikerjakan selama kurun waktu 50 hari, yaitu meliputi 1. Perencanaan dan analisis kebutuhan. Analisis mendalam kebutuhan menggunakan finansial fitur dan penentuan arsitektur teknis. 2. Desain sistem dan pemrograman. 3. Perawatan dan perkembangan dalam kurun waktu tertentu. 4. Deployment aplikasi ke server, produksi, pelatihan, penggunaan, dan serah terima proyek. F14 estimasi atau perkiraan biaya. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun perusahaan Kreativitika ini membutuhkan dana sebesar 9 juta. F5 estimasi seluruh daya yang memerlukan. 1. Sumber daya manusia, 3 orang anggota tim dan 1 orang manajemen proyek. Material atau alat, yaitu komputer, laptop, aplikasi exam untuk menjalankan dan menguji aplikasi web Anda di laptop sendiri tanpa perlu koneksi internet. Selanjutnya aplikasi Psycode untuk menulis semua kode HTML, CSS, dan PHP. Aplikasi browser atau Chrome untuk melihat hasil akhir dari kode yang sudah ditulis di Psycode dan dijalankan di exam. Head hosting untuk mengunggah file proyek PHP, HTML, CSS agar bisa diakses lewat internet. Yang terakhir, aplikasi WhatsApp untuk koordinasi dan komunikasi. Sekian dari saya, akan ditutup oleh. Halo, perkenalkan nama saya Dika Dewi Hanifa dengan nomor NIM 2303010212. Saya akan melanjutkan poin-poin yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya. Poin G, perencanaan aktivitas secara global. Berikut adalah aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dan fase perencanaan. Aktivitas yang dimaksud di sini adalah aktivitas global saja, yaitu 1. Analisis kebutuhan data dalam jangka waktu 2 hari, estimasi biaya 180.000. 2. Desain aplikasi dengan jangka waktu 7 hari, estimasi biaya 630.000. 3. Pemrograman dengan jumlah waktu 14 hari, estimasi biaya 1.260.000. 4. Testing, jumlah waktu 1 hari, estimasi biaya 90.000. 5. Instalasi, waktu yang dikeluarkan 1 hari, estimasi biaya 90.000. 6. Dokumentasi dengan jangka waktu 2 hari, estimasi biaya 180.000. 7. Training dengan jangka waktu 2 hari, estimasi biaya 270.000. 8. Administrasi, jumlah waktu 10 hari, estimasi biaya 900.000. 9. Pemeliharaan dengan jangka waktu 5 hari, estimasi biaya 450.000. 10.
tambahan kerja plus meeting dan lain-lain. Dalam jangka waktu 5 hari, estimasi biaya 450.000. Total yang dikeluarkan adalah 9 juta. Poin H, batasan. Berikut adalah batasan-batasan proyek secara umum. Pengembangan proyek pada tahap ini masih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya internal yang telah tersedia. Selain itu, tim menghadapi keterbatasan dari segi ketersediaan sarana, tempat, dan infrastruktur pendukung. Anggaran dana yang dialokasikan untuk inisiasi proyek ini terbatas, yaitu sebesar 9 juta. Poin I, asumsi. 1. Ketersediaan pemangku kepentingan atau stakeholder. Asumsi bahwa pemilik proyek, Bapak Teguh Mupijar, Eskom, Emkom, dan perwakilan dari perusahaan Kreatifika, Bapak Naldi Muhammad Ramdan, memiliki ketersediaan waktu untuk melakukan koordinasi, memberikan data, serta memberikan umpan balik atau feedback dan persetujuan atau approval sesuai jadwal yang direncanakan. 2. Kecukupan anggaran. Asumsi bahwa anggaran dana yang dialokasikan sebesar 9 juta rupiah adalah mencukupi untuk memenuhi semua biaya esensial proyek, terutama untuk pengadaan, shared hosting, dan kebutuhan teknis lainnya. 3. Ketersediaan data awal. Asumsi bahwa semua materi awal yang diperlukan untuk mengisi konten aplikasi seperti daftar produk, portofolio desain, dan informasi perusahaan akan disediakan oleh pihak Kreatifika secara tepat waktu. 4. Stabilitas lingkup proyek. Asumsi bahwa tidak akan terjadi perubahan atau penambahan fitur dalam skala besar di luar dari apa yang didefinisikan, yakni berfokus pada pengembangan CMS internal, database produk, dan fitur konfigurator. 5. Kecukupan sumber daya tim. Asumsi bahwa 4 orang anggota tim proyek memiliki kompetensi teknis yang memadai dan ketersediaan waktu untuk menyelesaikan proyek. 6. Kelayakan jadwal. Asumsi bahwa total durasi proyek selama 47 hari adalah kerangka waktu yang realistis dan dapat dicapai oleh tim pengembang. 7. Ketersediaan infrastruktur tim. Asumsi bahwa semua perangkat keras, laptop atau komputer, dan perangkat lunak, SMPP, VS Code yang dibutuhkan oleh tim pengembang telah tersedia dapat berfungsi dengan baik selama proyek berlangsung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.